Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini kan masih Hari Raya Idul Fitri ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Meskipun sudah lewat harinya, tapi tidak masalah karena masih berbau Lebaran itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum ini saya akan bahas adalah yaitu tanaman sawi ya. Nah, sawi ini ya belum saya pupuk menggunakan pupuk POC. Nah, di kesempatan kali ini ya yang saya akan bahas yaitu tentang perawatan sawi juga daun bawang. Nah, setelah baru ini bisa dilihat ya tumbuh. Itu sebenarnya melakukan pemupukan menggunakan pupuk POC. Nah, di kesempatan videonya akan datang nanti akan saya bagikan ya pengaplikasian pupuk POC-nya, serta saya kasih tunjuk pada teman-teman gimana bentuk pupuk POC-nya seperti apa. Oke, boleh dilihat ya. Ini sudah mulai ada tumbuh satu, ini kurang lebih 1 minggu penanaman daun bawang. Yang kemarin sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman caranya penanamannya ya. Jadi yang awalnya hanya satu menjadi banyak seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat tuh. Nah, bisa sampai kelihatan akarnya. Ini yang sudah berumur 1 bulan teman-teman ya. Tuh. Oke, untuk tanaman sawi ya ini baru 1 kali pemupukan dan memang waktunya melakukan pemupukan tapi belum saya pupuk ya. Di kesempatan video yang akan datang nanti akan saya tunjukkan pemupukannya teman-teman ya. Nah, oke, ini sawi yang baru berumur 2 minggu ya. Yang satu tadi sudah berumur 2 minggu lebih. Tuh perkembangannya seperti ini. Nah, untuk ini adalah kecambah yang dulu ya, dari bayam cabut sudah mulai tumbuh dengan baik. Dan tomat cherry saya ya, ini sudah berapa kali petik? Kalau tidak salah 2 kali petik ya. Tuh bisa dilihat seperti ini teman-teman ya. Jadi intinya gini ya, untuk berkebun secara alami itu sebenarnya menguntungkan. Nah, apa bisa Pak, pertanyaannya kan begitu, apa bisa dikembangkan secara banyak, secara luas? Jawabannya bisa teman-teman ya. Jawabannya bisa. Tidak karena gini loh, untuk petani sekarang ya semuanya itu mengandalkan kimia. Nah, saya mencoba secara alami ya, bisa disebut juga secara metode jadam boleh ya, tapi ini adalah cara saya berkebun itu secara alami, bukan seperti jadam yang teman-teman ketahui atau teman-teman lihat di metode jadam ya. Cuman hampir persis ya, hampir persis juga. Nah, metode yang saya bikin ini itu adalah tidak mengada-ngada. Jadi apa yang ada di kebun ini saya manfaatkan, apa yang berguna untuk tanaman saya manfaatkan juga ya, seperti sisa daun bawang, sisa panen yang sudah tua maupun tumbuhan daun bawang, daun sawi maupun daun kacang panjang ya, itu saya proses menjadi pupuknya lagi seperti itu. Makanya menjadi pupuk POC yang dari bahan sederhana ya. Jadi tidak bahan itu saja, bisa menggunakan rumput ya. Intinya semua yang ada di kebun yang itu bersifat organik. Jadi kita bisa manfaatkan itu sebagai pupuknya. Seperti itu teman-teman ya. Nih. Jadi setelah beberapa ya sudah tidak hujan, itu tanah yang di bawah ini parutan itu mengalami pengguguran secara alami karena aktivitas organisme dan juga hewan pengurai seperti cacing itu membantu menggemburkan tanah. Nah, itu saya naikkan lagi supaya apa? Nanti kalau hujan itu tidak berkurang tanahnya teman-teman ya, seperti itu. Jadi di lahan 3x3 meter ini memang banyak sekali yang saya dapat manfaatnya teman-teman ya, dari cara berkebun secara alami ya, dan juga tentunya hasil panennya kita makan sendiri dan itu menjadi obat untuk kesehatan kita sendiri itu ya. Kalau kita mengandalkan terus beli di pasar ya belum tentu sehat ya, karena apa, petani sekarang mengandalkan semuanya kimia, mau daun bawang maupun cabai maupun kacang panjang itu sudah disemprot dengan insek ya. Supaya apa? Katanya supaya tidak dimakan oleh hama itu ya. Sebenarnya untuk hama ini bisa dikendalikan ya teman-teman, bukan tidak
dibunuh melainkan dikendalikan. Itu cara yang baik untuk berkebun ya. Petani itu tidak ini ya, sebenarnya tidak boleh ya kita membunuh hewan ataupun membunuh apapun, itu tidak boleh teman-teman ya. Kita harus bisa mengendalikan. Caranya gimana? Sebenarnya untuk bahan-bahannya ya itu sudah banyak di sekitar kita ya. Beberapa hari yang lalu sudah pernah saya bahas tentang pembuatan insek ya dari bahan yang ada di sekitar kebun kita, tidak jauh dari kebun kita. Mau hama, belalang, ulat maupun biasanya kan kalau di tempat teman-teman kalau masa tanam adalah uret. Nah, uret ini gimana caranya? Uret itu mudah sekali pengendaliannya. Cukup menggunakan garam grosok dan juga abu dicampur, itu biasanya uret sudah tidak mau berkembang di situ, teman-teman. Oke, ini hasilnya ya tanahnya setelah kita siangi ke atas, kita timbunkan ke daun bawang dan juga sawinya. Tuh. Nah, di sini saya bikin eksperimen yaitu tanaman jagung 1 batang saja ini ya. Untuk pemupukannya belum saya ini ya bagikan pada teman-teman ya, pupuk apa saja, karena di beberapa hari yang lalu baru kemarin ya itu sudah saya bagikan tentang pembuatan pupuk KCL. Nah, pupuk KCL dari bahan organik yang saya bikin di video kemarin itu persiapan untuk uji coba saya di tanaman jagung ini. Dan ini tanaman serai ya, dari sisa dapur juga saya tanam tumbuh ya dengan baik. Dan cabenya seperti ini. Tuh. Ini adalah bibit bayam jabut. Di sini juga saya tumpang sari dengan daun bawang. Di sini ada jahe, di sini ada kunyit. Ya, saya tumpang sari semua teman-teman ya. Karena memang lahan 3x3 meter ini saya ciptakan agar apa, nanti kebutuhan di rumah tangga ya, terutama kebutuhan dapur itu tidak saya usahakan tidak beli, saya tanam sendiri di sini. Oke, ini ada yang sudah agak tua untuk tanaman tomat cherry saya ini tanpa perawatan apapun ya, tidak saya rawat, saya biarkan, dan ini diserang terus oleh namanya burung pipit. Tuh, bisa dilihat ya, tidak ada perawatan tapi hasilnya sangat luar biasa. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu saja yang saya bagikan pada teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa diambil titik poin pada video kali ini tentang berkebun secara alami. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.